Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kisah bijakku. Pernahkah Anda mendengar sebuah kisah yang begitu menggetarkan hati? Sebuah tragedi besar yang meluluhlantakkan sebuah kota di California, Amerika Serikat. Kebakaran dahsyat menyapu seluruh wilayah, menghancurkan rumah, gedung, dan kehidupan. Namun dari tragedi itu muncul sebuah keajaiban yang luar biasa. Seorang anak kecil berusia 7 tahun, seorang hafiz Al-Quran, ditemukan selamat tanpa luka sedikit pun, meskipun ia berada di tengah kobaran api. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak sampai akhir. Di sebuah kota kecil bernama Green Valley, tempat di mana kehidupan berjalan lambat dan penuh kedamaian, sebuah keluarga kecil tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Green Valley terkenal dengan pemandangannya yang memukau, diapit oleh hutan pinus yang hijau dan bukit-bukit yang menjulang tinggi. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti kota itu, membuatnya terasa seperti potongan surga di bumi. Penduduknya hidup rukun, meskipun berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Di sudut kota, berdiri sebuah rumah kecil dengan atap merah tua, tempat tinggal keluarga imigran Muslim asal Yaman. Keluarga ini terdiri dari Khalid, seorang pria pekerja keras yang menjalankan toko kelontong kecil di pusat kota, istrinya Amina, seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih, dan putra mereka, Muhammad, seorang anak laki-laki yang baru berusia 7 tahun. Muhammad bukanlah anak biasa. Meskipun usianya masih muda, ia telah menghafal seluruh isi Al-Quran, sebuah pencapaian yang luar biasa bahkan untuk orang dewasa. Dalam budaya keluarganya, Al-Quran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Setiap pagi, sebelum Muhammad berangkat ke sekolah dasar setempat, ia selalu meluangkan waktu untuk membaca beberapa ayat Al-Quran. Ibunya, Amina, sering duduk di sampingnya, memperhatikan dengan bangga saat suara pelan Muhammad melantunkan ayat-ayat suci yang bergema lembut di seluruh rumah. Muhammad memiliki karakter yang sangat disukai oleh semua orang di lingkungan itu. Ia adalah anak yang manis, penuh rasa ingin tahu, dan rendah hati. Tetangganya sering memuji betapa beruntungnya Khalid dan Amina memiliki anak seperti dia. Di sekolah, meskipun ia adalah satu-satunya anak Muslim di kelasnya, teman-temannya sangat menghormatinya. Guru-gurunya juga sering kagum dengan kecerdasannya. Muhammad adalah anak yang spesial, kata salah satu gurunya kepada Khalid suatu hari. Dia tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat berperilaku baik. Dia selalu membantu teman-temannya, meskipun dia sendiri masih sangat muda. Setiap sore, setelah sekolah, Muhammad sering terlihat duduk di serambi rumahnya. Di tangan kecilnya, selalu ada kitab Al-Quran dengan sampul hijau tua yang telah mulai pudar warnanya karena sering digunakan. Ia mengulang hafalan surat-surat panjang dengan pelan, sementara pandangannya sesekali terangkat ke arah bukit hijau di kejauhan. Bukit itulah yang menjadi tempat favorit keluarganya untuk piknik di akhir pekan. Di sana, mereka sering menghabiskan waktu bersama, menikmati udara segar, dan mengagumi ciptaan Allah yang begitu indah. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Namun, seperti kata pepatah, tidak ada kebahagiaan yang abadi. Musim panas itu, cuaca di Green Valley berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih panas dari sebelumnya, dan angin kencang sering bertiup dari arah barat, membawa hawa kering yang membuat dedaunan di hutan mulai menguning. Para penduduk mulai merasa khawatir, karena musim panas yang kering seperti itu seringkali menjadi awal dari bencana kebakaran hutan. Tetapi, seperti manusia pada umumnya, mereka melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka, berharap bahwa kekhawatiran itu tidak akan menjadi kenyataan. Pada suatu hari di bulan Juli yang terik, ketika matahari bersinar dengan kejam di atas kepala, tragedi itu akhirnya datang. Kebakaran besar dimulai di salah satu bagian hutan yang terletak di pinggir kota. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Beberapa orang mengatakan bahwa itu mungkin akibat sebuah puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh seorang pendaki, sementara yang lain percaya bahwa itu disebabkan oleh percikan api dari kabel listrik yang rusak. Apapun penyebabnya, api itu dengan cepat menyebar, didorong oleh angin kencang yang membuatnya melahap pepohonan seperti binatang buas yang lapar. Siang itu, Muhammad sedang duduk di kamar kecilnya. Sebuah mushaf kecil berwarna hijau ada di tangannya. Ia sedang membaca surat Ar-Rahman dengan suara lembut,
menikmati ketenangan yang selalu ia rasakan setiap kali membaca ayat-ayat suci. Sementara itu, ayahnya sedang bekerja di toko kelontong di pusat kota, dan ibunya sibuk memasak di dapur. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah hidup mereka selamanya. Tiba-tiba, suara sirene pemadam kebakaran terdengar di kejauhan. Muhammad, yang tengah fokus membaca, berhenti sejenak dan mendengarkan. Ia mengerutkan dahi, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Di luar jendela kamarnya, langit yang biasanya biru cerah kini berubah menjadi jingga pekat. Asap tipis mulai terlihat mengepul dari arah bukit. Saat api mulai mendekati rumah mereka, seluruh dunia Muhammad seakan runtuh dalam sekejap. Suara sirene pemadam kebakaran yang menggema di kejauhan kini teredam oleh suara detak jantungnya yang berdebar kencang. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang mushaf kecilnya yang berwarna hijau, seolah itu adalah satu-satunya benda yang bisa menyelamatkannya dari kengerian yang mengintai. Di luar, suara jeritan dan teriakan panik semakin mendekat, menambah rasa takut yang menggenggam hatinya. Aminah, ibunya, berusaha tetap tenang meski ketegangan jelas terlihat di wajahnya. "Nak, kita harus pergi sekarang," teriaknya sambil menarik tangan Muhammad, berusaha mengeluarkannya dari ruangan. Tapi Muhammad, dalam ketakutannya, justru menahan langkah ibunya. "Ibu, aku tidak bisa meninggalkan Al-Quran," katanya dengan suara bergetar. Aminah memandang anaknya dengan mata penuh kasih, menyadari betapa pentingnya kitab suci itu bagi Muhammad. Dalam benaknya, dia tahu bahwa ada yang lebih dari sekadar pelindung fisik yang dicari oleh anaknya. Ada kekuatan spiritual yang hanya bisa dihadirkan oleh Al-Quran. "Baiklah, kita bawa bersama-sama," jawab Aminah dengan suara lembut, mencoba meredakan ketegangan. Dia tahu bahwa Muhammad tidak hanya berbicara tentang buku, tetapi juga tentang harapan dan perlindungan yang ia rasakan dari setiap ayat yang dibacanya. Dengan satu tangan memegang tangan Muhammad, ia dengan cepat mengambil mushaf itu dan menggenggamnya erat. Dalam sekejap, mereka berlari ke pintu belakang, berharap untuk menemukan jalan keluar yang aman. Namun, saat mereka mencapai pintu, pemandangan yang menakutkan menyambut mereka. Api berkobar dengan ganas di luar, melahap semua yang ada di jalannya, membuat langit yang biasanya cerah kini dipenuhi asap hitam pekat. Aminah menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan napas, sementara mata Muhammad terbelalak melihat kekacauan di depan mereka. Suara api yang membakar, seperti suara monster yang mengaum, membuatnya merinding. "Ibu, kita tidak bisa keluar," teriaknya, dan air mata mulai mengalir di pipinya. "Jangan takut, Nak. Kita akan menemukan jalan," jawab Aminah, berusaha menenangkan Muhammad meskipun hatinya juga dipenuhi ketakutan. Dia segera mencari tempat berlindung di dalam rumah. Mereka berlari menuju ruangan kecil di bagian belakang rumah, tempat yang biasanya dianggap aman. Aminah menarik Muhammad ke dalam, menutup pintu di belakang mereka. Ruangan itu kecil dan sempit, dengan jendela yang tertutup rapat. Saat mereka berdua duduk di sudut ruangan, Aminah merasakan hawa panas dari luar menyusup ke dalam, membuatnya merasa tercekik. Asap mulai memasuki ruangan, dan Aminah tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. Dengan suara bergetar, ia memohon kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah anakku. Berikan kami keselamatan dalam keadaan ini." Muhammad, melihat ibunya berdoa, merasa sedikit tenang. Ia pun mulai membaca ayat-ayat Al-Quran yang ia hafal, berharap ada kekuatan yang akan melindungi mereka. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, api semakin dekat. Suara retakan kayu dan gemuruh api semakin jelas, seolah berusaha memberitahu mereka bahwa tidak ada tempat yang aman. Aminah merangkul Muhammad, mencoba melindunginya dari ketakutan yang melanda. "Bacalah, Nak. Bacalah Al-Quran," katanya dengan lembut, berharap bahwa ayat-ayat suci itu akan memberikan perlindungan dan ketenangan. Muhammad menutup matanya dan berusaha keras untuk mengingat semua hafalannya. Dalam hati, ia percaya bahwa Allah akan mendengar doanya. Di luar, api berkobar semakin ganas. Suara jeritan dan teriakan dari para tetangga yang panik bisa terdengar, menambah ketegangan di dalam ruangan kecil itu. Aminah berharap bisa membawa Muhammad keluar dengan selamat, tetapi situasi semakin buruk.
Asap mulai memenuhi ruangan, membuatnya sulit bernapas. Ia menyuruh Muhammad untuk menutup mulut dan hidungnya dengan baju, tetapi Muhammad hanya bisa terdiam, berusaha menahan rasa takut yang menggerogoti hatinya. "Jangan takut, sayang. Kita akan baik-baik saja. Allah bersama kita," kata Aminah, berusaha meyakinkan dirinya sendiri juga. Namun, saat ia melihat ke arah pintu, kobaran api semakin mendekat, membuatnya merasa putus asa. Aminah tahu bahwa mereka tidak bisa berlama-lama di dalam ruangan itu. Dengan keberanian yang tersisa, ia memutuskan untuk mencari jalan keluar. "Ayo, kita harus pergi sekarang," katanya, mengajak Muhammad untuk berdiri. Mereka berdua berlari ke arah jendela, berharap bisa melompat keluar. Aminah membuka jendela, tetapi melihat api sudah sangat dekat. Di luar, semua terlihat mengerikan. Namun, sebelum mereka membuat keputusan, Muhammad melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. "Ibu, lihat," katanya sambil menunjuk ke arah langit. Di antara asap dan api, ia melihat cahaya terang yang bersinar, seolah mengingatkannya akan janji Allah. Dengan penuh keyakinan, Muhammad berdoa, "Ya Allah, selamatkan kami." Dan dalam sekejap, sebuah keajaiban terjadi. Ketika mereka melompat keluar dari jendela, seakan ada kekuatan yang menuntun mereka. Meski terjebak dalam kobaran api, mereka tidak merasakan panasnya. Mereka terjatuh di tanah, tetapi ketika mereka membuka mata, mereka menyadari bahwa mereka selamat. Saat Muhammad dan ibunya, Aminah, terjebak dalam ruangan kecil yang dipenuhi asap, harapan mulai memudar. Dalam situasi yang penuh kecemasan dan ketakutan, Muhammad merasakan beban yang luar biasa di pundaknya. Di usianya yang masih begitu muda, ia sudah menyaksikan kengerian yang tidak seharusnya dialami oleh seorang anak. Namun, di tengah kegelapan itu, satu-satunya hal yang bisa ia pegang erat adalah keyakinan akan Allah dan kekuatan doa. Muhammad ingat betul saat ayahnya, Khalid, mengajarinya tentang pentingnya membaca Al-Quran dan berdoa. "Anakku," kata Khalid dengan lembut, doa adalah senjata bagi seorang muslim. Dalam keadaan apapun, ingatlah bahwa Allah selalu mendengar kita. Kata-kata ayahnya seolah mengalir kembali dalam pikirannya, memberi semangat agar ia tidak menyerah. Di tengah kepanikan, Muhammad menutup matanya, merasakan getaran doa yang mengalir dalam dirinya. Ia mulai mengulang hafalan yang paling dekat di hatinya, surat Al-Fatihah. Dengan suara yang bergetar, ia melantunkan ayat demi ayat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya. Ia berharap suara lembutnya dapat menenangkan hati Aminah, yang kini terlihat semakin cemas. Suara Muhammad, meskipun pelan, seperti aliran air jernih yang menyegarkan di tengah teriknya panas. "Ibu, dengarkan saya," kata Muhammad dengan suara serak. "Saya akan membaca untuk kita." Dengan mata tertutup, ia mulai membacakan surat-surat yang telah ia hafal. Setiap ayat terasa hidup, seolah-olah Allah sendiri sedang mendengarkan permohonan mereka. Aminah, dalam keadaan panik, berusaha untuk tetap tenang dan mengikuti aliran suara anaknya. Ia merasakan kehadiran Allah di samping mereka, seolah-olah melindungi mereka dari segala keburukan yang mengintai. Saat Muhammad melanjutkan bacaan, ia merasakan detak jantungnya berkurang. Dengan setiap ayat yang diucapkannya, rasa takut yang sebelumnya menggerogoti hatinya perlahan-lahan mulai sirna. Ia teringat beberapa kisah yang diceritakan oleh ayahnya tentang para nabi yang mendapatkan pertolongan Allah saat berada dalam keadaan terdesak. Muhammad seperti merasakan bahwa ia tidak sendirian. Ia yakin ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bekerja untuk melindungi mereka. Aminah juga merasa terhubung dengan Allah saat mendengar suara hafalan anaknya. Ia menutup mata dan merasakan setiap ayat yang diucapkan Muhammad masuk ke dalam jiwanya. Dalam hatinya, ia berdoa dengan tulus, memohon kepada Allah untuk memberikan perlindungan kepada mereka. "Ya Allah, jangan biarkan kami hancur dalam api ini. Lindungi anakku, dan bawa kami keluar dari sini," ia ucapnya dalam hati, dengan air mata mengalir di pipinya. Saat mereka melantunkan doa dan ayat-ayat Al-Quran, suasana di dalam ruangan tampak berubah. Meskipun suara api di luar semakin mendekat, ada ketenangan aneh yang menyelimuti mereka.
Muhammad terus membaca, berusaha keras untuk mengingat setiap kata yang telah ia hafal. Ia merasakan bahwa setiap ayat adalah pelindung, dan setiap doa adalah harapan. Dalam kepedihan dan ketakutan itu, mereka menemukan kekuatan dalam iman yang tak tergoyahkan. Di luar, situasi semakin memburuk. Suara jeritan dari para tetangga yang panik semakin jelas terdengar. Namun, bagi Muhammad, semua itu hanyalah suara latar. Ia terfokus pada bacaan Al-Quran dan pada ibunya, yang kini tampak lebih tenang saat mendengarkan suara hafalan anaknya. "Ibu, kita harus terus berdoa," serunya, berusaha menguatkan hati mereka berdua. Dan saat ia melanjutkan bacaan, tiba-tiba, suasana di luar berubah. Seolah ada sesuatu yang mencengkeram dunia mereka dengan lembut. Api yang sebelumnya mengamuk kini tampak melambat, seolah terhenti untuk sejenak. Dalam hati Muhammad, ia percaya bahwa Allah mendengar doa mereka. Ia melanjutkan bacaan hingga ia tiba di ayat terakhir yang ia hafal. Dalam keheningan itu, Aminah merasakan pelukan kasih sayang Allah membungkus mereka, seolah-olah mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Ketika suara api kembali menggema, kini terasa berbeda. Suara itu seakan mulai berkurang, dan Aminah merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa meskipun situasi tampaknya semakin buruk, ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi mereka. Dengan berani, ia mulai melanjutkan doa-doanya. "Ya Allah, berikan kami jalan keluar. Kami berserah kepada-Mu." Di saat-saat terakhir ketika mereka berdoa, Muhammad merasakan seperti ada aliran energi yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa setiap ayat yang dibacanya adalah bentuk pengabdian dan kepercayaan kepada Allah. Dalam keadaan terdesak ini, ia tidak hanya melafalkan kata-kata, tetapi ia menghidupkan setiap makna dari ayat-ayat yang ia baca. Harapan tumbuh di dalam hatinya, dan ia berdoa agar Allah memberi mereka keselamatan. Dan itulah saat yang ditunggu-tunggu. Saat Muhammad dan Aminah berdoa dengan sepenuh hati, mereka merasakan keajaiban yang tak terbayangkan. Api yang dulunya begitu mendekat kini tampak mundur. Seolah ada cahaya yang datang dari langit, membuat api itu menjauh dari mereka. Dalam keheningan yang mendalam, mereka merasakan kehadiran Allah, dan dalam kebersamaan itu, mereka menemukan harapan untuk bertahan. Saat Muhammad dan Aminah melanjutkan bacaan Al-Quran, suasana di dalam ruangan kecil itu mulai berubah. Meskipun suara api di luar semakin mendekat, dan aroma asap memenuhi udara, ada ketenangan yang aneh melingkupi mereka. Muhammad dapat merasakan kehadiran Allah yang melindungi mereka, seolah-olah setiap ayat yang dibaca menjadi perisai spiritual yang menjaga mereka dari segala bahaya. Mendengarkan suara lembut anaknya, Aminah merasa hatinya terisi dengan harapan. Ia mengingat semua pelajaran yang ia ajarkan kepada Muhammad tentang keajaiban Al-Quran dan kekuatan doa. "Anakku," katanya pelan, "ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita, bahkan di saat-saat tersulit. Jangan pernah berhenti berdoa." Muhammad mengangguk, hatinya bergetar penuh semangat. Ia mengingat semua hafalan yang diajarkan oleh ayahnya, Khalid, yang selalu menekankan pentingnya keteguhan iman. "Ibu, saya akan terus membaca," ucapnya dengan suara yang lebih tegas. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah saatnya untuk membuktikan segala yang telah diajarkan kepada mereka. Ia kembali mulai melafalkan surat-surat yang ia hafal, dengan penekanan pada setiap kata, memohon kepada Allah agar melindungi mereka. Di luar, kepanikan semakin melanda. Suara sirene pemadam kebakaran dan teriakan para tetangga menggema. Tetapi bagi Muhammad dan Aminah, suara itu hampir tak terdengar. Mereka terfokus pada bacaan Al-Quran, membangun dunia mereka sendiri di tengah kegelapan dan kepanikan. Setiap kali Muhammad melafalkan ayat, Aminah merasa seolah kekuatan baru mengalir ke dalam dirinya. Ia merasa berani, seolah-olah Allah sedang memeluknya dengan kasih sayang yang tak terhingga. Aminah teringat akan keluarga mereka, bagaimana mereka telah melalui banyak hal bersama. Dalam situasi ini, ia menyadari bahwa ikatan cinta dan iman mereka jauh lebih kuat daripada api yang mengancam. "Ya Allah," doanya semakin kuat, "lindungi kami. Jangan biarkan kami terpisah. Kami berserah kepada-Mu." Muhammad melanjutkan membaca,
dan dalam setiap kata yang diucapkannya, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja. Ia merasakan aliran energi positif yang mengelilingi mereka, seolah Allah berkenan mendengarkan permohonan mereka. Setiap ayat yang diucapkan, ia membayangkan sebagai cahaya yang mengusir kegelapan di sekitar mereka. Hatinya dipenuhi rasa syukur meskipun situasi tampak putus asa. Dalam keheningan yang mendalam itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras dari luar. Suara itu seperti guntur, mengguncang dinding rumah mereka. Aminah menahan napas, dan Muhammad merasakan getaran ketakutan di dalam dirinya. Namun, ia tidak mau menyerah. Ia terus melafalkan ayat demi ayat, berusaha mengalihkan perhatian mereka dari suara yang menakutkan itu. "Ibu, kita bisa melakukannya," serunya dengan penuh semangat. Aminah merasakan harapan yang semakin tumbuh di dalam hatinya. Ia tidak ingin anaknya melihat ketakutannya. "Ya, Nak. Kita bisa melakukannya. Allah bersama kita." Ia merangkul Muhammad erat, berusaha memberi kekuatan pada anaknya. Dalam hatinya, ia berdoa agar Allah memberikan mereka keberanian untuk menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Saat mereka melanjutkan bacaan, suasana di dalam ruangan semakin membara. Asap semakin tebal, dan cahaya api yang meluap dari luar terlihat jelas melalui celah-celah dinding. Namun, saat Muhammad melanjutkan melafalkan ayat-ayat suci, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang ajaib terjadi. Setiap kali ia mengucapkan nama Allah, ia merasa seolah ada cahaya yang mengelilinginya, melindunginya dari segala bahaya. Dalam hati, ia percaya bahwa Allah mendengar setiap doa mereka. Dalam momen penuh keajaiban itu, Aminah menutup matanya dan mengingat semua kenangan indah bersama suaminya, Khalid. Ia teringat saat Khalid mengajarkan mereka tentang iman dan keyakinan kepada Allah. "Kita harus selalu bersyukur, bahkan di tengah kesulitan," kata Khalid. Aminah menahan air matanya, berusaha untuk tetap kuat demi Muhammad. "Kami akan baik-baik saja, sayang," bisiknya, menenangkan anaknya. Tiba-tiba, saat mereka merasa terjebak dalam ketidakpastian, Muhammad merasakan dorongan untuk berbicara lebih. "Ibu, saya ingin membaca surat Al-Ikhlas. Ini adalah surat yang paling saya sukai," katanya. Aminah mengangguk, merasa kasih sayangnya semakin dalam. Muhammad mulai melafalkan surat itu dengan penuh penghayatan, mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa." Saat ia melafalkan ayat-ayat tersebut, seolah ada energi yang mengalir dari setiap lafaz. Aminah merasakan kehadiran Allah yang dekat, melingkupi mereka dalam pelukan kasih yang tak terhingga. "Ya Allah, kami berserah kepada Mu," ucap Aminah, merasakan kekuatan yang mengalir ke dalam dirinya. Dalam keheningan yang menggetarkan, mereka berdua bersatu dalam iman, percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. Dalam momen-momen penuh harapan itu, Muhammad dan Aminah merasakan bahwa mereka tidak sendirian. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan dengan setiap ayat yang dibaca, mereka semakin dekat dengan Allah. Dalam hati, Muhammad berdoa agar Allah memberikan mereka jalan keluar dari situasi ini. Ia melanjutkan bacaan, mengingat semua ayat yang mengajarkan tentang keteguhan iman dan harapan. Saat suara api semakin mendekat, Muhammad merasa ketegangan di dalam dirinya. Namun, ia berusaha untuk tetap fokus. "Ibu, kita harus terus berdoa. Saya tidak akan berhenti," katanya dengan penuh keyakinan. Aminah mengangguk, merasa bangga pada keberanian anaknya. "Betul, Nak. Kita akan terus berdoa," jawabnya, dan bersama-sama mereka melanjutkan bacaan. Dalam keheningan itu, mereka merasakan keajaiban. Api yang sebelumnya mengamuk kini tampak mereda, seolah mendengar suara hafalan mereka. Momen itu menjadi saksi bisu betapa kekuatan iman dan doa dapat mengubah segalanya. Mereka merasakan kasih sayang Allah mengalir dalam setiap ayat yang mereka ucapkan. Dalam keheningan itu, harapan semakin tumbuh, dan mereka yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Saat Muhammad melanjutkan membaca, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Suara itu adalah gemuruh pohon yang tumbang dan dinding rumah yang mulai runtuh.
Aminah merasakan jantungnya berdegup kencang, dan dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, selamatkan kami." Ketika suara itu semakin mendekat, ia merasakan ketegangan di seluruh tubuhnya. Namun, Muhammad terus membaca, tidak terpengaruh oleh suara menakutkan di luar. "Ibu, ingat apa yang Bapak ajarkan kepada kita?" kata Muhammad, berusaha mengalihkan perhatian ibunya dari ketakutan. Tentang kekuatan Al-Quran dan bagaimana doa bisa membawa kita keluar dari kesulitan? Aminah mengangguk, dan meski hatinya bergetar, ia merasa terinspirasi oleh keberanian anaknya. "Benar, Nak. Kita harus percaya," jawabnya, berusaha untuk tetap tenang. Muhammad melanjutkan membaca dengan suara yang semakin yakin. "Ya Allah, kami berserah kepada-Mu," ucapnya dalam hati, dan dengan setiap ayat yang diucapkan, ia merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Ia membayangkan setiap lafaz sebagai cahaya yang melindungi mereka dari kegelapan yang mengancam. Dalam momen-momen penuh harapan itu, mereka merasakan kehadiran Allah yang melingkupi mereka, memberi mereka ketenangan di tengah kebisingan dan kepanikan. Aminah merasakan keajaiban saat ia mendengar anaknya membaca ayat demi ayat. Dalam kepulan asap dan panik, suara Muhammad seolah memancarkan cahaya harapan. "Ibu, kita tidak sendirian," katanya, dan Aminah merasakan semangat yang menyala dalam dirinya. "Ya, Nak. Kita bersama-sama, dan Allah selalu bersama kita," jawabnya, berusaha menenangkan anaknya. Tiba-tiba, saat mereka melanjutkan bacaan, mereka mendengar suara keras lainnya. Suara itu seperti gemuruh guntur yang mengguncang dinding rumah. Aminah menutup telinganya, tetapi Muhammad justru semakin bersemangat. "Ibu, kita harus terus berdoa," serunya, melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh semangat. Dalam hatinya, ia percaya bahwa Allah akan mendengar doa mereka. Saat mereka terus berdoa, seolah ada kekuatan yang menyelimuti mereka. Api, yang sebelumnya begitu mengamuk, tampak mereda. Keajaiban itu terasa nyata saat suara gaduh di luar mulai berkurang. Dalam hati Muhammad, ia percaya bahwa Allah mendengar setiap permohonan mereka. "Ibu, lihat," katanya dengan penuh rasa syukur. "Sepertinya Allah mendengar doa kita." Aminah, yang merasakan harapan baru, mengangguk. "Ya, Nak. Kita harus terus percaya. Mari kita terus berdoa." Mereka berdua melanjutkan bacaan dengan penuh keyakinan, merasakan bahwa setiap ayat adalah jembatan menuju keselamatan. Dalam keheningan itu, mereka berdua bersatu dalam iman, percaya bahwa Allah sedang memberikan jalan keluar. Saat mereka melanjutkan bacaan, tiba-tiba, terdengar suara dari luar. "Aminah! Muhammad!" Suara itu terdengar jelas, dan mereka mengenali suara Khalid, suami dan ayah mereka. "Keluarlah! Saya di sini!" Dalam sekejap, harapan menyelimuti hati mereka. Aminah bergegas menuju jendela, dan saat ia melihat keluar, matanya berbinar melihat suaminya berdiri tidak jauh dari situ. "Khalid!" serunya, emosinya meluap. Khalid, meskipun lelah dan kotor, terlihat tegar. "Saya akan membantu kalian keluar," teriaknya, sementara api semakin mendekat. Aminah dan Muhammad berlari menuju jendela, dan dengan keberanian yang mengalir dalam diri mereka, mereka berusaha membuka jendela yang terhalang puing-puing. Muhammad, yang semula merasa terkurung, kini merasa bahwa ada cahaya harapan di ujung terowongan. Dengan satu dorongan kuat, jendela akhirnya terbuka. Khalid mengulurkan tangannya. "Ayo, cepat," serunya. Muhammad dan Aminah melompati jendela, meluncur keluar dengan hati yang berdebar. Saat mereka mencapai tanah, mereka merasakan hembusan angin segar yang membawa harapan baru. "Kami selamat, Ibu," seru Muhammad, dan Aminah tidak bisa menahan air matanya. Aminah dan Muhammad berpelukan, merasakan kehangatan kasih sayang di antara mereka. Mereka semua terpisah dari api dan asap yang mengancam, tetapi kekuatan iman dan doa telah menyelamatkan mereka. "Terima kasih, Allah," bisik Aminah, penuh rasa syukur. Khalid menatap keluarga kecilnya,
dan dalam tatapan itu, ia melihat betapa kuatnya kasih sayang yang menyatukan mereka. Setelah melarikan diri dari kebakaran, mereka menemukan diri mereka di luar rumah, melihat kekacauan yang terjadi di sekitar mereka. Api masih berkobar di beberapa titik, dan asap hitam terus mengepul ke langit. Namun, di tengah semua itu, mereka merasa beruntung bisa bersama. Kita harus segera mencari tempat aman, kata Khalid, dan dengan cepat, mereka berlari menjauh dari rumah mereka, menghindari api yang melahap segalanya. Mereka berlari menuju tempat yang lebih aman di tengah kepanikan dan kebisingan. Di tengah kerumunan orang-orang yang panik, Aminah tidak bisa menahan air mata. Kami hampir kehilangan segalanya, ujarnya, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka masih memiliki satu sama lain. Sementara itu, Muhammad merasakan kehangatan yang mengalir dalam dirinya. Ibu, kita selamat, katanya, berusaha menghibur ibunya. Dalam perjalanan menjauh dari kebakaran, mereka melihat banyak orang lain yang juga berlari, beberapa di antaranya terluka. Namun, Muhammad tidak bisa melupakan pelajaran berharga dari pengalaman itu. Ia melihat bagaimana setiap orang berusaha untuk saling membantu, memberikan semangat satu sama lain. Lihat, Ibu. Semua orang bersatu, serunya dengan semangat. Aminah mengangguk, merasakan harapan baru. Ya, Nak. Kita semua bersama dalam kesulitan ini. Ketika mereka akhirnya mencapai tempat yang lebih aman, mereka melihat petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang masih berkobar. Khalid memeluk istri dan anaknya, merasakan rasa syukur yang mendalam. Apapun yang terjadi, kita akan melalui ini bersama, ujarnya, meneguhkan hati mereka. Muhammad merasa bangga melihat ayahnya yang kuat dan tegar di tengah situasi sulit seperti itu. Di tengah semua kepanikan, mereka berdoa bersama. Ya Allah, terima kasih atas keselamatan ini, ucap Aminah dengan penuh rasa syukur. Muhammad dan Khalid mengaminkan doanya, dan mereka merasakan kekuatan iman yang mengalir di antara mereka. Dalam kebersamaan itu, mereka tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika mereka bersatu dan berserah kepada Allah. Hari-hari setelah kebakaran tidak mudah, tetapi mereka berusaha untuk tetap kuat. Mereka tinggal sementara di rumah kerabat, dan meskipun lingkungan baru itu berbeda, mereka berusaha untuk menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Muhammad membantu ibunya setiap kali ia melihatnya sedih. Ibu, kita bisa membangun kembali semuanya, katanya, meyakinkan. Dan setiap kali ia berbicara, Aminah merasa semangatnya kembali. Dengan setiap hari yang berlalu, mereka belajar untuk bersyukur atas setiap momen yang mereka miliki bersama. Muhammad mulai membantu tetangga yang kehilangan rumah, mengingat semua pelajaran yang telah ia pelajari tentang berbagi dan saling membantu. Dalam hati, ia bertekad untuk menjadikan pengalaman pahit ini sebagai pelajaran berharga untuk dirinya dan orang lain. Kisah Muhammad dan keluarganya menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Masyarakat Green Valley bersatu untuk saling mendukung, membangun kembali rumah-rumah yang hancur dan merawat satu sama lain. Dalam setiap langkahnya, Muhammad berusaha untuk menyebarkan kasih sayang dan harapan, mengingatkan semua orang bahwa kekuatan iman dan doa bisa membawa mereka melewati masa-masa sulit. Setelah berhasil melarikan diri dari kebakaran, Muhammad dan keluarganya berada di luar rumah mereka yang kini telah menjadi puing-puing. Meskipun mereka selamat, kepanikan dan kesedihan menyelimuti suasana. Aminah, yang masih bergetar karena ketegangan, menggenggam tangan anaknya erat-erat, sementara Khalid berusaha mencari tempat aman di antara kerumunan orang-orang yang juga berlari menjauh dari api. Kita harus menemukan tempat yang aman, kata Khalid, suaranya tegas meskipun wajahnya terlihat lelah. Ayo, kita pergi ke pusat komunitas. Mereka mungkin sudah menyiapkan tempat untuk orang-orang yang kehilangan rumah. Muhammad mengangguk, merasakan kehangatan tangan ibunya dan keteguhan ayahnya. Dalam hati kecilnya, ia bersyukur karena mereka masih bisa bersama. Saat mereka berlari menuju pusat komunitas, Muhammad melihat sekeliling. Banyak orang yang juga berusaha menyelamatkan diri, wajah mereka penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Beberapa orang berusaha membantu tetangga mereka, sementara yang lain nampak panik mencari anggota keluarga yang hilang.
Momen itu membuat Muhammad teringat akan ajaran ayahnya tentang pentingnya saling membantu dalam situasi sulit. "Lihat, Ibu," serunya. "Banyak orang yang saling membantu." Aminah menatap sekeliling, merasakan semangat yang menyala di antara mereka. "Ya, Nak. Saat kita bersatu, kita bisa mengatasi apapun." Dengan semangat itu, mereka terus berlari, tidak ingin terpisah dari satu sama lain. Ketika mereka akhirnya tiba di pusat komunitas, suasana di dalam gedung tampak lebih tenang. Banyak orang telah berkumpul, dan relawan sedang memberikan bantuan. Beberapa orang memberikan makanan dan air minum, sementara yang lain membantu menyiapkan tempat tidur darurat. Khalid dan Aminah merasakan rasa syukur yang mendalam. "Kita tidak sendirian," kata Khalid, menatap wajah-wajah ramah yang bersedia membantu. Mereka mendaftar untuk mendapatkan tempat tinggal sementara. Saat mereka duduk di salah satu sudut ruangan, Aminah mulai merasa cemas. "Khalid, bagaimana dengan rumah kita? Semua kenangan kita di sana." Suaranya bergetar saat ia mengingat semua yang telah hilang. Khalid merangkulnya. "Kita akan membangun kembali, Aminah. Apapun yang terjadi, kita masih memiliki satu sama lain. Itu yang terpenting." Muhammad, yang duduk di dekat mereka, merasa hatinya bergetar mendengar percakapan orang tuanya. Ia tahu bahwa mereka telah kehilangan banyak, tetapi ia juga merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memulai lagi. "Ibu, Bapak," katanya dengan penuh semangat, "kita bisa membuat kenangan baru. Mari kita membantu orang lain yang juga kehilangan rumah." Aminah tersenyum, terharu dengan kedewasaan anaknya. "Kamu benar, Nak. Kita bisa membantu orang lain. Kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki." Dengan tekad baru, mereka mulai berpartisipasi dalam kegiatan di pusat komunitas. Muhammad membantu mengantarkan makanan kepada mereka yang membutuhkan, sementara Khalid dan Aminah bergabung dengan relawan lainnya untuk melakukan penggalangan dana bagi korban kebakaran. Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka masih merasa kesedihan akibat kehilangan rumah, semangat untuk membantu orang lain membuat mereka merasa lebih baik. Muhammad mulai berkenalan dengan anak-anak lain yang juga berada di pusat komunitas. Ia berbagi kisahnya dan mendengarkan cerita mereka. "Saya juga selamat dari kebakaran," kata salah satu anak. "Tapi sekarang saya tidak tahu kemana harus pergi." Muhammad merasa terhubung dengan anak itu. "Kita bisa bersatu dan membantu satu sama lain," ujarnya. "Kita tidak sendirian." Kata-katanya membuat anak itu tersenyum, dan mereka berdua berjanji untuk saling mendukung. Dalam momen itu, Muhammad belajar bahwa meskipun mereka telah kehilangan banyak hal, dukungan dan persahabatan bisa mengubah keadaan. Khalid dan Aminah melihat perubahan yang terjadi pada Muhammad. Ia tidak hanya menjadi anak yang selamat dari kebakaran, tetapi juga menjadi pemimpin bagi teman-temannya. Mereka merasa bangga melihat anak mereka tumbuh menjadi sosok yang penuh empati dan keberanian. Muhammad seringkali mengajak anak-anak lain untuk membaca Al-Quran bersama, mengajarkan mereka tentang kekuatan doa dan bagaimana iman dapat membantu mereka mengatasi kesulitan. Setiap malam, sebelum tidur, mereka berkumpul untuk berdoa bersama. Muhammad akan memimpin doa, melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang telah ia hafal. Dalam doa-doanya, ia selalu menyertakan permohonan untuk keselamatan dan kebahagiaan semua orang yang terkena dampak kebakaran. "Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melalui masa-masa sulit ini," ia ucapnya dengan penuh keikhlasan. Suatu malam, saat mereka berkumpul untuk berdoa, Aminah merasa tergerak untuk berbicara. "Anak-anakku, meskipun kita kehilangan rumah, kita tidak kehilangan kasih sayang dan iman kita. Kita akan membangun kembali, bukan hanya rumah kita, tetapi juga kehidupan kita." Air mata mengalir di pipinya, tetapi kali ini, ia merasa lebih kuat. Khalid menambahkan, "Kita akan melakukan ini bersama-sama. Setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik." Muhammad tersenyum, merasakan semangat orang tuanya. Ia tahu bahwa mereka akan menghadapi banyak tantangan, tetapi ia juga yakin bahwa dengan iman, mereka tidak akan pernah sendirian.
Seiring berjalannya waktu, mereka mulai merencanakan untuk membangun kembali rumah mereka. Dengan bantuan komunitas, mereka mulai mengumpulkan dana untuk membangun tempat tinggal baru. Muhammad merasa bersemangat melihat semua orang bekerja sama. Kita bisa melakukan ini, serunya, dan semua orang di sekitarnya mengangguk setuju. Hari-hari penuh kerja keras pun dimulai. Muhammad dan keluarganya membantu mengangkut bahan bangunan, dan meskipun lelah, mereka merasa bahagia bisa berkontribusi. Setiap kali mereka melihat kemajuan, rasa syukur di dalam hati mereka semakin tumbuh. Mereka belajar bahwa membangun sesuatu dari awal dapat menjadi pengalaman yang menguatkan, terutama ketika dilakukan bersama orang-orang yang mereka cintai. Ketika rumah baru mereka akhirnya selesai dibangun, Muhammad merasa bangga. Ia berdiri di depan rumahnya yang baru, melihat wajah-wajah bahagia orang-orang yang telah membantu mereka. Dalam hati, ia berjanji untuk selalu bersyukur dan membantu sesama, tidak peduli seberapa sulit keadaan yang mereka hadapi. Ini adalah rumah baru kita, tetapi yang terpenting adalah kita memiliki satu sama lain, kata Aminah, merangkul Muhammad dan Khalid. Mereka bertiga berdiri bersama, tersenyum, dan merasakan kebahagiaan yang tulus. Muhammad menyadari bahwa rumah bukan hanya sekadar bangunan. Rumah adalah tempat di mana kasih sayang, iman, dan harapan bersatu. Setelah kebakaran, hidup mereka bertransformasi menjadi lebih berarti. Mereka tidak hanya belajar tentang kehilangan, tetapi juga tentang kekuatan persatuan dan cinta. Muhammad bertekad untuk terus berbagi kisahnya, memberikan inspirasi kepada orang lain tentang bagaimana iman dan doa bisa menjadi pelindung dalam menghadapi segala kesulitan. Sebagian besar waktu, Muhammad meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan teman-teman barunya, membagikan pelajaran yang telah ia ambil dari pengalaman hidupnya. Ia mengingatkan mereka untuk tetap kuat dan bersyukur atas setiap momen yang mereka miliki. Dalam setiap pertemuan, ia akan selalu menekankan pentingnya saling mendukung dan tidak pernah kehilangan harapan. Kisah Muhammad dan keluarganya menyebar di seluruh kota, menggugah banyak hati dan memberi inspirasi bagi mereka yang mendengar. Mereka menjadi simbol harapan, mengingatkan semua orang bahwa bahkan di tengah kegelapan, selalu ada cahaya yang bersinar. Dalam perjalanan mereka menuju pemulihan, mereka menyadari bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bersyukur. Dengan semangat yang tak pernah pudar, Muhammad bertekad untuk terus menyebarkan pesan kasih sayang dan harapan. Ia ingin anak-anak di masa depan tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, tidak peduli seberapa sulit keadaan yang mereka hadapi. Kisahnya adalah pelajaran berharga tentang iman, cinta, dan keberanian.